Baik anak-anak, saya lanjutkan kembali materi kita hari ini, yaitu menuju ke sistem gerak pada tumbuhan. Jadi di situ kalian bisa melihat berbagai macam-macam tumbuhannya. Oke, kira-kira gerak pada tumbuhan itu bagaimana sih, Us? Apakah dia juga berpindah tempat seperti hewan? Jawabannya adalah tidak. Jadi tumbuhan itu tidak melakukan lokomosi, anak-anak. Nah, sekarang ada macam-macam gerak pada tumbuhan. Secara garis besar, gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada gerak endonom, higroskopis, dan juga esionom. Gerak endonom. Gerak endonom ini gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel. Contohnya adalah kloroplas yang bergerak berkeliling di dalam sel atau siklosis. Di sini kalian bisa melihat ya, di situ ada butiran-butiran hijau. Itu adalah kloroplas atau klorofil yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Jadi dia ini melakukan gerakan memutar atau rotasi ya, yang diakibatkan yang berasal dari dalam sel itu sendiri. Itu adalah gerak endonom. Yang selanjutnya ada gerak higroskopis. Di sini kalian melihat gambarnya ya anak-anak. Di situ ada kacang-kacangan yang terbuka, biji-bijian yang terbuka ya. Kira-kira gerak higroskopis itu karena apa? Nah, gerak yang terjadi akibat adanya perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan. Jadi ketika kalian mengeringkan biji-bijian, itu dia kulitnya akan membuka gitu karena kadar airnya berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya ada gerak esionom. Gerak esionom itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom itu dibagi menjadi ada gerak tropisme, gerak nasti, dan juga gerak taksis. Gerak tropisme ini gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sedangkan kalau nasti itu arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jadi tropisme sama nasti ini adalah kebalikannya. Dan yang terakhir ada gerak taksis. Gerak taksis ini adalah gerak berpindah tempat baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Taksis ini bukan berarti seperti hewan gitu, enggak ya anak-anak. Nanti akan saya jelaskan bagaimana gerak taksis itu. Gerak tropisme yang pertama yaitu ada fototropisme. Fototropisme ini gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Ingat-ingat ya, arah datangnya cahaya. Jadi di mana cahaya itu datang. Nah, ini kalian bisa melihat tumbuhannya ini berbelok menuju cahaya karena mengikuti arah datangnya cahaya. Itu adalah fototropisme. Yang selanjutnya ada tigmotropisme, yaitu gerak membelitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan benda atau tumbuhan lain. Contohnya adalah sulur. Nah, sulur itu ini ya contohnya ya. Jadi dia mengikuti arah benda yang berdekatan dengan dia. Yang ketiga ada hidrotropisme. Dari kata hidro yaitu air, yang mana gerak tumbuhan itu menuju sumber air. Nah, ini contohnya adalah akar tumbuhan yang selalu bergerak mendekati sumber air. Yang selanjutnya ada gerak tropisme, kemotropisme. Dari kata kemo yaitu adalah zat kimia, jadi gerakannya dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah pupuk. Di sini kalian bisa melihat akar tumbuhan sebelum dikasih pupuk dan sesudah itu dia akarnya akan menyebar mencari pupuk yang ada di dalam tanah itu, mendekati pupuk yang ada di dalam tanah itu. Sedangkan yang kelima ada geotropisme. Geotropisme ini adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi, yaitu geotropisme positif, dan juga menjauhi arah gravitasi, yaitu geotropisme negatif. Di sini kalian bisa melihat akar itu adalah contoh geotropisme positif karena dia akan mendekati gravitasi bumi atau pusat bumi. Sedangkan geotropisme negatif contohnya adalah batang karena dia akan bergerak ke atas menjauhi gravitasi bumi, seperti itu. Selanjutnya ada gerak nasti yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya adalah seismonasti, yaitu akibat getaran atau sentuhan. Contohnya adalah putri malu, ketika kalian sentuh itu pasti daunnya akan menutup. Itu adalah seismonasti. Yang kedua ada niktinasti, yaitu gerak tumbuhan akibat suasana malam hari atau intensitas cahaya. Jika kalian hidup di daerah yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, silakan kalian perhatikan ada beberapa tumbuhan yang ketika malam itu daunnya menutup. Ini yang saya kasih contoh adalah putri malu. Putri malu juga ketika malam itu menutup daunnya.
Nah, selain itu ada juga fotonasti. Fotonasti ini gerak tumbuhan akibat rangsangan cahaya, bukan arah datangnya cahaya ya, tapi rangsangan cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4, yang mana dia itu akan mekar pada pukul 4. Makanya dia disebut bunga pukul 4. Dan yang terakhir yaitu ada termonasti, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsangan suhu. Contohnya adalah bunga tulip. Tulip itu akan mekar dan juga menguncut karena akibat adanya perubahan suhu. Oke anak-anak, yang terakhir ada gerak taksis. Gerak taksis itu adalah gerak berpindahnya posisi ya. Nah, contohnya di sini adalah euglena. Euglena itu dia adalah termasuk protista mirip tumbuhan. Dia memiliki klorofil dalam tubuhnya dan dia itu bisa bergerak mendekati karena ada reseptor cahaya, jadi dia itu bergerak mendekati cahaya seperti itu. Ini adalah gerak taksis. Oke anak-anak, itu adalah tadi macam-macam gerak pada tumbuhan. Jika kalian masih merasa bingung dengan beberapa contoh gerak, bisa ditanyakan di Google Classroom.